Perkenalkan teman-teman, nama saya Nur Miftahul Hikmah dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Nah, buat teman-teman semua, saya ucapkan selamat datang buat yang baru bergabung, dan jangan lupa buat ditonton di part 1 dan part 2-nya supaya nanti supaya nyambung gitu ya. Nah, buat teman-teman yang sudah menonton di part 1 dan part 2, jangan lupa buat di like juga, jangan lupa di subscribe juga dan aktifin loncengnya, plus juga kalian sebarin ke sosial media kalian supaya ilmunya semakin bermanfaat gitu ya, menjadi amal jariah saya insya Allah. Nah, di sini saya akan tentunya akan menjelaskan mengenai apa bisa sih zakat dari rumah aja, apa bisa sih zakat dilakukan secara online sambil tiduran, sambil gimana ya, aduh aku sakit aku nggak bisa zakat, bisa nggak ya dilakukan di lewat HP aja gitu. Semua kan sekarang itu udah serba online. Nah, jadi jangan lupa buat update, misalkan kalian update Play Store, terus update update aplikasi-aplikasi lain, jangan lupa juga buat update zakat terkini. Nah, oke teman-teman, jadi saya doakan juga sebelum saya menjelaskan, saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Oke. Tentunya zakat online itu kalau kalian update ya di zakat terkini itu, zakat terkini di masa seperti ini, masa pandemi apalagi ya, banyak orang tidak mau keluar, banyak orang hanya berdiam diri di rumah, nggak mau keluar takut terkena virus, takut seperti ini dan seperti ini. Apalagi juga sekarang malah ditambah dengan pembatasan wilayah tertentu ya. Nah, itu juga untuk membatasi supaya penyebaran virus itu tidak semakin melebar gitu ya. Nah, jadi terus gimana dong kalau misalkan aku zakatnya itu ada di lembaganya itu ada di jauh banget di sana gitu misalkan, terus aku gimana cara zakatnya untuk pergi ke sana gitu. Nah, jangan khawatir karena Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur itu menyediakan zakat layanan online. Nah, jadi jangan lupa buat zakat di Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur. Nah, terus loh, emang iya ya ada ya zakat online? Boleh ya? Boleh dong. Nah, terus setelah itu, terus di aplikasi apa aja? Aplikasi online, keuangan online ya, banyak banget. Sekarang udah banyak banget tuh aplikasi, contohnya seperti GoPay, ada OVO, ada Dana, ada apa lagi ya? Ada Link aja, terus habis itu ada Shopee, terus ada Tokopedia, Lazada, Jadi ID, terus Blibli, banyak banget kan. Nah, jadi nggak ada alasan nih buat nggak berzakat. Aduh aku sakit nggak bisa zakat nih, aku soalnya nggak bisa pergi ke tempat lembaganya gitu, jadi nggak perlu ke lembaga pun juga nggak apa-apa, sebetulnya seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau misalkan aku nggak punya HP tapi aku pengen zakat? Nah, itu bisa juga kalian datang ke marketplace. Nah, contohnya kalian datang aja tuh ke minimarket terdekat di tempat kalian, itu Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur juga sudah menyediakan. Nah, hebat kan? Jadi jangan lupa teman-teman untuk berzakat di Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur. Nah, udah gampang banget deh pokoknya teman-teman yang udah punya misalkan kalian udah punya harta yang lebih, jangan lupa buat dizakatkan ya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak berzakat karena di layanan online pun juga sudah tersedia seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Yang artinya yaitu adalah ambillah zakat dari harta mereka guna untuk membersihkan dan juga menyucikan, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu akan menumbuhkan rasa ketentraman jiwa bagi mereka, dan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan juga maha mendengar dan juga maha mengetahui. Nah, di ayat zakat tuh nggak cuma satu ya, tapi ayat zakat tuh banyak banget di Al-Quran. Jadi udah 27 pengulangan kata zakat yang disandingkan dengan kata sholat. Berarti itu zakat itu benar-benar wajib ya hukumnya, karena zakat itu termasuk dalam rukun Islam juga. Nah, jadi jangan lupa untuk umat muslim untuk berzakat, keluarkan zakat kalian. Nah, setelah itu zakat itu fungsinya buat apa sih? Nah, zakat itu fungsinya adalah untuk supaya
mengajarkan kita itu untuk bisa bukan hanya sekedar hablum minallah tapi juga hablum minannas. Nah, hablum minallah itu yang bagaimana? Hablum minallah itu adalah hubungan kita antara individual kita antara kita dengan Allah. Nah, contohnya seperti apa? Seperti sholat. Sholat kalau nggak sah, ya maksudnya sholat itu kan kita sendiri gitu yang merasakan, dan juga hubungan antara kita dengan Allah gitu loh. Nah, setelah itu bukan hanya itu, tapi seorang muslim itu juga harus bisa bersosialisasi. Nah, sosialisasinya bagaimana caranya? Yaitu dengan cara hablum minannas. Hablum minannas itu adalah antara seperti contohnya zakat ya, berzakat. Nah, kita berikan harta kita, orang yang kaya ngasih ke yang miskin. Nah, orang miskin kan akhirnya senang gitu ya, karena orang kayanya dermawan, orang kayanya seperti ini. Wah, orang Islam tuh dermawan banget ya, orang Islam tuh baik banget gitu loh. Nah, jadi jangan lupa, pokoknya jadi apa ya, intinya jangan hanya hablum minallah tapi juga hablum minannas. Nah, jadi dua itu juga harus bersandingan. Nah, oke teman-teman, kesimpulannya adalah jangan lupa buat berzakat. Zakat itu sekarang udah ada layanan online aplikasinya ya. Apalagi jadi nggak perlu jauh-jauh pergi ke lembaga untuk berzakat, untuk alasan lagi nggak berzakat seperti itu. Jangan lupa harta kalian itu sebagian adalah harta milik para kaum duafa, fakir miskin. Nah, jadi jangan lupa buat menyalurkan harta kalian untuk mereka, supaya mereka itu juga merasakan apa yang kalian rasakan gitu loh. Kalian makan daging, mereka juga bisa makan daging. Kalian makan ayam, mereka makan ayam gitu ya. Jadi gunanya ada orang kaya dan orang miskin tuh itu gitu loh, untuk untuk saling membantu gitu loh, untuk saling menyayangi. Jadi untuk saling menyayangi satu dengan yang lainnya seperti itu. Nah, oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan tadi itu bisa terekam ya di otak teman-teman semua gitu. Maksudnya jangan sampai apa yang saya jelaskan itu nggak nggak terekam sama sekali gitu loh. Semoga yang penjelasan sedikit ini bisa membawa berkah gitu ya, bisa diambil hikmahnya gitu ya. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk berzakat di Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur. Terima kasih.